Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita lagi, ya. Saya harap sih kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat hari ini, karena ini merupakan materi terakhir lah ya, materi terakhir sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Dan materi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kamu, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti di tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi saya harap kamu boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Materi ini tidak susah, hanya saja kamu perlu teliti memperhatikannya. Mari kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu SPLTP dengan metode eliminasi dan metode gabungan. Nah, di pertemuan yang hari Jumat yang lalu kita bahas SPLDP-nya dengan metode grafik, metode substitusi, ya, metode grafik dan metode substitusi. Nah, kita lanjut dengan metode eliminasi dan metode gabungan. Apa itu metode gabungan? Yaitu penggabungan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Oke. Ada beberapa langkah-langkah ya, lebih tepatnya langkah-langkah di dalam menyelesaikan metode eliminasi pada SPLDP. Yang pertama, jika koefisiennya sama, ya. Kalau koefisiennya sama, lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Jadi, kalau kamu misalnya mau eliminasi si X atau si Y, ya. Katakanlah kamu mau eliminasi atau menghilangkan si X-nya, ya, variabel X-nya. Maka kalau koefisien si X-nya sama, kenapa? Karena ada dua persamaan, ya. Di hari Jumat yang lalu kita sudah bahas contohnya. Jadi ada dua persamaan, otomatis ada dua koefisien si X, ya, ada dua variabel X, ya. Jadi kalau koefisiennya sama di dua variabel itu, ya, kemudian tandanya sama, artinya tandanya sama-sama positif, ya, tandanya sama-sama positif, maka atau tandanya sama-sama negatif, maka lakukan pengurangan. Oke, lakukan pengurangan. Nah, jika lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda, ya. Kalau tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, maka kamu gunakan operasi penjumlahan. Oke, jadi poin ini penting untuk kamu pahami. Kalau tanda koefisiennya, ya, koefisien variabel yang ingin kamu eliminasi sama, ini sama, maka kamu kurangkan. Tapi kalau, ya, tanda koefisiennya berbeda, satu positif, satu negatif, kamu jumlahkan. Oke. Nah, yang kedua, jika koefisiennya berbeda, ya, kalau koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti langkah yang A. Artinya apa? Misalnya nih, koefisien untuk variabel X yang pertama itu 2x jadinya, ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, koefisien si X-nya 3x. Nah, itu kan berbeda. 1, 2 koefisiennya, 1 itu 3. Nah, jadi yang B ini berlaku. Samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan, ya, mengalihkan kepersamaan mereka dengan koefisien yang sebaliknya. Jadi tadi kan persamaan pertama koefisiennya 2. Persamaan yang kedua koefisiennya 3. Jadi 3 ini dikalikan ke koefisien atau ke persamaan yang pertama, dan 2 dikalikan ke persamaan yang kedua. Oke, lalu lakukan seperti dilanjutkan dengan ini, langkah A. Kalau koefisiennya sudah sama setelah dikalikan. Nah, kemudian lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel yang lain, variabel si Y-nya. Oke. Nanti kalau sudah menyajikan contoh lebih paham. Oke. Ini dia contohnya. Carilah nilai-nilai dari variabel X, ya. Nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan ini. Jadi ada persamaan yang pertama itu 3X kurang 2Y sama dengan 7. Kemudian 2X tambah 4Y sama dengan 10. Jadi ada dua persamaan, ya. Nah, kita mau eliminasi siapa? Mau eliminasi si Y, ya. Di contohnya ini mau eliminasi si Y. Lihat, ini tadi dia koefisien yang berbeda maksudnya tadi.
Oke. Nah, di persamaan yang ketiga ini ya, koefisien Y-nya itu minus 2. Koefisien yang di persamaan yang keempat ini positif 4. Oke. Jadi koefisien berbeda, kemudian lihat tanda berbeda. Satu negatif, satu positif. Oke. Nah, tadi apa? Kalau tandanya berbeda, ya, berlaku operasi mana? Nih, operasi penjumlahan. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita kalikan supaya koefisien si Y ini sama. Koefisien si Y ini sama. Kamu boleh kalikan ya persamaan 1 dengan 4. Kemudian persamaan 2 atau persamaan ini dengan 2 boleh. Tapi kalau kamu mau kalikan seperti yang Miss buat seperti ini 2, ini 1 juga sama. Yang penting maknanya koefisien X harus sama. Oke, kita lihat ya. Jadi persamaan 3 yang ini tadi kita kalikan dengan 2. 3X kali 2 sama dengan 6X. Minus 2Y dikalikan 2 minus 4Y sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Oke, lanjut. Persamaan yang ini dikalikan dengan 1. 2X kali 1 2X. Positif 4Y dikali 1 positif 4Y sama dengan 10 kali 1 10. Oke, kita tambahkan. Oke, lihat ini sudah sama-sama 4 ya, koefisiennya sudah sama-sama dengan 4 ya. Jadi koefisien yang perlu disamakan itu adalah variabel yang ingin dieliminasi. Oke, kita tambahkan ya, berarti 6X tambah 2X, yes, 8X. Kemudian minus 4Y ditambah positif 4Y. Kamu utang 4, punya kamu 4. Yes, 0. Itulah namanya eliminasi, menjadikan 0. Oke, lanjut. 14 tambah 10. Yes, 24. Maka X sama dengan, ingat, kalau mau mencari variabelnya berarti konstanta dibagi koefisien. 24 dibagi 8, hasilnya 3. Maka dapatlah nilai si X adalah 3. Oke, baru nilai X saja, kita harus cari nilai si Y-nya. Oke, nah kita eliminasi juga. Oke, eliminasi. Sekarang kita mau eliminasi si X. Supaya apa? Supaya dapat si Y. Oke, nah dilihat lagi. Di sini koefisien si X juga berbeda. Oke, berbeda. Jadi kita kalikan persamaan yang di atas dengan 2, koefisien yang di bawah ini. Kemudian persamaan yang di bawah kita kalikan dengan 3. Nih. Oke. 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali negatif 2Y sama dengan minus 4Y. 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke. 3 dikali 2X sama dengan 6X. 3 dikali positif 4Y sama dengan positif 12Y. 3 dikali 10 sama dengan 30. Cek. Ini tandanya sama. Sama-sama positif. Maka berlaku yang poin A. Kita kurangkan. Oke. 6X dikurang 6X 0. Minus 4Y dikurang 12Y. Udah utang 4Y. Utang lagi 12Y. Maka utang 16Y. 14 dikurang 30 minus 16. Maka Y sama dengan konstanta dibagi koefisien. Minus 16 dibagi minus 16. Positif 1. Oke, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X-nya 3. Y-nya 1. Oke. Nah, bagaimana cara campuran? Oke. Nah, cara campuran tadi kan penggabungan antara eliminasi dengan substitusi. Andai kata kita sudah eliminasi tadi di slide yang ini. Ini sudah kita eliminasi ya. X-nya kita tadi dapat 3. Maka substitusi X sama 3, X sama dengan 3 dengan salah satu persamaan ini. Ya, jadi itu dia namanya metode gabungan. Dan ini Miss rekomendasi gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah persamaan linear dua variabel. Sebaiknya kamu menggunakan metode gabungan. Ya, jadi eliminasi dulu, kemudian substitusi. Artinya apa? Setelah dari hasil eliminasi kamu mendapatkan salah satu variabel, yaitu X sama dengan 3 seperti ini, maka kamu substitusi, kamu ganti setiap X dengan 3. Oke, kamu ganti setiap X sama dengan 3. Seperti ini.
Miss ambil persamaan yang ketiga nih. 3x kurang 2y sama dengan 7. Ini ada 3x. X-nya tadi berapa? Yes, X-nya 3. Berarti 3 kali 3 dikurang 2y sama dengan 7. Minus 2y sama dengan, nih 7 tetap. 3 kali 3 berapa? 9. 9-nya pindah ke ruas kanan. Jadi dari positif menjadi negatif. Ya, kurang 9. Jadi hasilnya berapa? Minus 2y sama dengan 7 dikurang 9 berapa? Yes, minus 2. Maka y sama dengan konstanta dibagi koefisien. Minus 2 dibagi minus 2 sama dengan 1. Lebih gampang ya, tidak repot. Nah, jadi sama hasilnya. Mau di cara eliminasi, mau di cara gabungan, hasilnya pasti harus sama. Jadi terserah kamu, mau pakai metode grafik, mau pakai metode substitusi, mau pakai eliminasi, atau mau pakai gabungan, boleh. Nah, kita masuk ke penerapannya. Harga sebuah kaos dengan 2 celana pendek adalah 70.000. Sementara harga 3 kaos dan sebuah celana pendek harganya 85.000. Ini di toko yang sama ya, di toko yang sama. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tentukan harga sebuah kaos dan harga sebuah celana pendek. Nih. Kemudian kalau kita membeli 5 kaos dan 4 celana pendek, berapa harus kita bayar? Kan gitu. Nah, jadi langkah pertama apa? Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan kaos itu A, celana pendek itu B. Jadi tadi orang yang pertama membeli sebuah kaos ya dan 2 celana pendek. Kaos itu tadi A, celana itu B. Berarti A karena 1 sebuah. A tambah 2B. Oke, A tambah 2B sama dengan harganya. Total harga yang dibayarkan 70.000. Berarti A tambah B sama dengan 70.000. Kemudian orang yang kedua atau persamaan yang kedua, 3 kaos berarti 3A tambah sebuah celana pendek berarti tambah B sama dengan 85.000. Oke, ini dia persamaannya ya. Ini dia persamaannya. Nah, Miss mau eliminasi si B. Oke, Miss mau eliminasi si B. Miss cek dulu, kita cek dulu. B-nya koefisiennya sudah sama belum? Belum. 1, 2, satunya lagi koefisiennya 1. Maka yang persamaan pertama saya kalikan 1, persamaan yang kedua saya kalikan 2. Oke. 1 dikali A, A. 1 dikali 2B, 2B. 1 dikali 70.000, 70.000. 2 dikali 3A sama dengan 6A. 2 dikali B, 2B. 2 dikali 85.000 sama dengan 170.000. Nah, karena Miss mau eliminasi si B, maka dicek lagi. B-nya tandanya sama atau berbeda? Sama. Karena sama-sama positif, maka saya kurangkan. A dikurang 6A sama dengan minus 5A. Sama dengan, ini 2B kurang 2B pasti 0 ya. 70 dikurang 170.000 sama dengan minus 100.000. Maka A sama dengan konstanta dibagi koefisien. 100.000 dibagi 5, 20.000. Sudah dapat A-nya atau harga kaos 20.000. Saya substitusi A sama dengan 20.000 ke persamaan 1. Ini dia. A ditambah 2B sama dengan 70.000. A-nya berapa tadi? Yes, 20.000. Tambah 2B sama dengan 70.000. Maka 2B konstanta dekatkan dengan konstanta. 70.000 dikurang 20.000. Maka B sama dengan 70.000 kurang 20.000 berapa? 50.000. Berarti 50.000 dibagi 2, 25.000. Maka harga sebuah kaos 20.000, harga sebuah celana pendek 25.000. Kita lanjut. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, 5 kaos dan 4 celana, berarti 5A ditambah 4B. Harganya berapa? A-nya tadi berapa? 20.000. Berarti 5 dikali 20.000 tambah 4B. B-nya tadi berapa? 25.000. 4 kali 25.000 100.000. 5 kali 20.000 sama dengan 100.000. Jumlahkan 200.000. Maka harga yang harus dibayar adalah 200.000. Oke. Nah, ini latihan kamu. Di GC juga sudah disediakan contoh penerapan SPLDP yang pernah dilakukan oleh abang kelasmu sebelumnya. Jadi saya harap kamu boleh menontonnya, melihatnya, dan boleh mempelajarinya.
Miss berharap kamu boleh tetap semangat di dalam mengerjakan atau mempelajari matematika hari ini, dan tetap setialah mengerjakan tugas-tugasnya supaya kamu boleh pintar, supaya kamu boleh punya bekal untuk pendidikan kamu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.